Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul penggunaan tembaga bekas sebagai elektroda alternatif pada sistem elektrolisis. Tugas ini adalah tugas untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital yang diampu oleh Pak Fitri Damyati Eskom MM. Sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Dimas Satria dengan NIM 3342301110. Perkenalkan, saya Fatir Akbar dengan NPM 33342300037. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis adalah proses kimia di mana arus listrik digunakan untuk memisahkan senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Proses ini terjadi dalam sebuah sel elektrolisis yang terdiri dari dua elektroda yang terhubung dengan sumber arus listrik dan sebuah larutan elektrolit. Dengan catatan tambahan, semakin kuat larutan elektrolit, maka reaksi kimia yang terjadi akan semakin cepat. Lalu untuk prinsip kerja sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menginduksi reaksi reduksi dan oksidasi yang tidak spontan. Reaksi tidak spontan di sini maksudnya adalah reaksi yang membutuhkan energi listrik dari luar untuk menggerakkan elektron di dalamnya. Pada dasarnya, ini melibatkan dua elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, dan ketika dialiri arus listrik, elektroda negatif atau katoda akan menarik ion-ion positif sehingga mengalami reduksi. Sementara pada elektroda positif atau anoda akan menarik ion-ion negatif sehingga akan mengalami oksidasi. Lalu untuk fungsi dari elektrolisis pada tembaga dan besi adalah mampu melindungi besi dari korosi atau karat. Maksudnya adalah terbentuknya lapisan tambahan tembaga pada besi sehingga membentuk penghalang antara besi dari lingkungan. Hal ini akan mencegah reaksi dengan oksigen dan air pada besi. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan pada proses ini adalah yang pertama amplas, yang kedua capit buaya, yang ketiga kabel penghubung, lalu larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan CuSO4, lalu tembaga bekas, dan koin. Percobaan dimulai dengan mengamplas tembaga secara satu arah. Tembaga bekas sangat besar kemungkinannya mengandung kontaminan-kontaminan lain seperti oksida atau lapisan yang dapat mempengaruhi reaksi atau hasil elektrolisis. Oleh karena itu, perlu membersihkan dan mempersiapkan tembaga dengan baik. Selanjutnya, tembaga dan besi dipasang ke dalam capit buaya, di mana katodanya itu merupakan tembaga, sementara anodanya merupakan koin. Setelah menghubungkan dengan capit buaya lalu dihubungkan ke dalam arus listrik, di mana kita dapat memanfaatkan USB bekas sebagai kabel penghubung untuk menghubungkannya dengan listrik. Hasil percobaan menunjukkan bahwa di sekitar anoda terbentuk gelembung. Pada anoda terjadi oksidasi, di mana ion-ion di sekitar anoda yang memiliki muatan lebih negatif akan mengalami oksidasi. Hasilnya gas-gas seperti oksigen atau klorin sangat mudah terbentuk di permukaan anoda. Gelembung gas muncul karena reaksi redoks yang terjadi di antara elektroda. Ion-ion yang mengalami oksida dan atau reduksi memasukkan gas-gas tersebut. Gelembung dapat menunjukkan bahwa reaksi elektrolisis berlangsung dengan baik, dan perlu diingat bahwa gelembung pada elektrolisis adalah indikator dari reaksi redoks yang terjadi di antara elektroda dan memainkan peran penting dalam pemisahan zat melalui proses elektrolisis. Setelah selesai, lepas kabel penghubung dari stop kontak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan berdasarkan prosedur percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa tembaga murni menempel pada permukaan besi yang berupa koin, di mana besi dari pelapisan oleh tembaga murni ini. Dan berdasarkan hasil tersebut pula, kita dapat menyimpulkan bahwa prosedur yang telah kami lakukan telah berhasil. Berdasarkan percobaan tersebut, terjadi reaksi oksidasi pada anoda dan reaksi reduksi pada katoda. Besi pada anoda melepaskan elektron
dan berubah menjadi ion besi positif atau Fe2+, sedangkan ion tembaga positif atau Cu2+ di sekitar katoda menerima elektron dan mengendap sebagai logam tembaga atau Cu. Hasilnya adalah ion besi di anoda dan logam tembaga di katoda. Inovasi yang kami lakukan pada percobaan kali ini adalah memanfaatkan tembaga bekas sebagai elektroda alternatif pada elektrolisis. Hal ini dilakukan karena tembaga bekas lebih terjangkau daripada elektroda tembaga murni yang baru, dan ini memungkinkan penggunaan yang lebih hemat biaya daripada harus membeli tembaga murni yang baru. Kemudian menggunakan tembaga bekas mendukung praktik daur ulang, di mana hal ini dapat membantu mengurangi limbah dan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Selanjutnya, tembaga bekas biasanya memiliki kekuatan yang cukup untuk bertindak sebagai anoda dalam proses elektrolisis. Baik, cukup sekian dari presentasi yang bisa kami paparkan. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.